kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini bersama Bu Nida, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks cerpen. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu menentukan unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan nilai-nilai dalam cerpen, serta dapat menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian membaca cerpen? Jika pernah, apa judul cerpen yang kalian baca? Bagaimana perasaan kalian setelah membaca cerpen? Apakah senang, sedih, atau ingin membaca lagi? Nah, apa sih itu cerpen? Yuk kita pelajari. Cerpen dapat dijumpai di majalah, tabloid, dan surat kabar. Setelah membaca cerpen, kita bisa menemukan hal menarik yang membuat pembaca terkesan pada cerpen tersebut. Hal yang menarik tersebut dapat berupa nilai yang bermanfaat bagi pembacanya. Pengertian dari cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang melukiskan suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Berdasarkan panjangnya, cerpen dapat dibagi menjadi 3, yaitu cerpen yang pendek, cerpen yang panjangnya sedang, dan cerpen yang lumayan panjang. Cerpen yang pendek memiliki jumlah kata sekitar 500-an. Cerpen yang panjangnya sedang atau cukup memiliki jumlah kata di atas 500 kata. Sedangkan cerpen panjang memiliki jumlah ribuan atau bahkan sampai puluhan ribu kata. Sebagai salah satu bagian dari sebuah karya sastra, cerpen juga memiliki ciri-ciri. Berikut adalah ciri-ciri dari cerpen. Cerpen hanya memiliki satu plot. Ceritanya ringkas dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita dalam cerpen biasanya mengenai kehidupan sehari-hari. Cerpen tidak memiliki tokoh sebanyak novel. Penokohan dalam cerpen biasanya sederhana. Jumlah kata dan halaman cerpen lebih pendek dari novel, yaitu kurang dari 10.000 kata. Berikut adalah unsur intrinsik cerpen. 1. Ada tema, 2. Ada latar, 3. Ada penokohan, 4. Ada alur, dan 5. Ada gaya bahasa. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suatu persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh.
Unsur ekstrinsik cerpen. Kebalikan dari unsur intrinsik, unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur-unsur yang berasal dari luar cerpen, yang membentuk cerpen tersebut. Unsur ekstrinsik cerpen adalah sebagai berikut. 1. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang merupakan unsur yang mempengaruhi motivasi dan pemahaman pengarang cerpen atas kehidupan. Latar belakang pengarang ini juga menggambarkan pandangan atau pemikiran pengarang cerpen atas masalah atau konflik yang ada dalam cerpennya. Latar belakang pengarang mencakup beberapa faktor, yaitu riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis pengarang, pandangan dunia pengarang, dan aliran sastra yang dianut oleh pengarang. 2. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah faktor-faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat, tempat pengarang tumbuh dan hidup. Latar belakang masyarakat ini turut mempengaruhi pemikiran pengarang dan sikapnya terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat, yang turut mempengaruhi cerpen pengarang. Latar belakang masyarakat ini biasanya berupa ideologi suatu negara, kondisi politik suatu negara, kondisi ekonomi suatu negara, dan kondisi sosial suatu negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai-nilai dalam karya sastra meliputi banyak bidang kehidupan manusia. Adapun nilai-nilai karya sastra tersebut adalah sesuatu yang dapat diambil atau dipetik manfaatnya karena bersifat edukatif, menambah pengetahuan, memberikan hiburan, atau dapat memanusiakan manusia, sehingga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nilai adalah sesuatu sifat atau hal yang penting atau berguna bagi manusia. Nilai dapat berupa konsep, prinsip, cara berpikir, perilaku, dan sikap seseorang. Nilai yang terdapat di dalam cerita rakyat adalah antara lain nilai moral, nilai kepercayaan, nilai budaya, dan nilai sosial. Itulah pembahasan tentang teks cerpen hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp kelas kita, atau kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar di video ini. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks cerpen. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan gapailah cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.